Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik sehat. Udah siap ini teh? Mau nunggu yang lain dulu? Tunggu Teh Nisa sama Awak? Gimana pemateri Nak? Oke. Gimana? Biasanya kalau di bioskop mah ada trailer-trailer apa dulu gitu ya? Halu banget nih. Suara aku ada nggak sih? Suara aku Ada. ada. Oke. Baru dengar suaranya sekarang deh kayaknya. Iya bener. Bul ambil alih Bul MC-nya. Oke. Oke, siap insya Allah. Mau nungguin dulu ini Teh? Nungguin si Awak dan Teh siapa nih? Teh Nisa ya? Yang belum masuk. Oh, sama si Siva juga belum, Ding. Dinda belum, Teh Jia belum. Oh, banyak. Banyak tuh, masih banyak. Guru, Awak. Buka Iqmal lagi nggak sehat tapinya. Kenapa? Gak sehat kenapa? Harus sehat kenapa? Iqmal lagi sakit. Enggak sih. Basti tuh udah ada episode season 3 loh. Hey, aku udah tamat. Maraton Apaan? parah. Apaan? Bastid itu yang Bastid. Hah? Yang si Yu Jesok itu loh. Oh, Bastid. oh. Iqmal baru tamat Bridgerton. Bul udah nonton? Belum, aku udah Crown aja, aku season 4 belum ini sih ya. Nggak tega pas bagian cerita Princess Diana sama Lady Di itu kayak, aduh nggak tega lagi lah, lanjutinnya sedih banget. Walaupun emang fiksi ya, tapi belum aku lanjutin. Aku tuh rencananya main The Crown dulu, baru nonton Bridgerton gitu. The Crown aja aku nggak kuat lanjutinnya. Sedih, cuy. Aku nggak bisa nonton yang sedih-sedih tuh. Bridgerton rame sih. Cuman Oh ya. Itu masalah ya. jadi kemarin kan ada yang kirim MS Glow. Apa? Kirim MS Glow, Bu. Ya Allah, ya Robby. Apa skincare? Iya. Terus? Ya terus lah. Kan emang muka Iqmal nggak pernah pakai apa-apa ya. Coba-cobain tuh. Ya Allah, itu langsung kebakar, Bu. Muka aku udah kayak Nggak cocok. ya kayak Emang gimana? ngelupas. Oh mungkin eksfoliasi kali sih, tapi nggak tahu juga ya. Ya gimana ya? Kalau misalkan megar biasa, mah megar aja. Ini loh sampai berdarah-darah. Nggak, kamu berarti kulitnya agak Ya nggak sensitif. cocok. Kena air wudhu aja. Kamu pas beli apa dikasih? Dikasih gratis. Bingung juga ya, mas saya Bank kalau beli kan atau Nebeng enggak dong. ke ininya apa sih, tanya-tanya ke yang ininya apa namanya? Kemana ya? Kayak dia punya website nggak sih, atau siapa kayak konsul yang bisa diajak konsultasi di MS Glow-nya gitu. Kenapa bisa kayak gitu? Enggak, kata dianya ya udah emang lanjutin aja katanya. Kayak gitu. Cuman Karena nggak semua cocok buat tiap jenis kulit juga sih. tapi 2 hari pemakaian udah kayak gitu, udah aku stop aja. Oh, ini di Bandung ada di Jalan Cibodas Raya. Hah? What? Di Cibodas Raya itu bukannya dekat rumah aku ya? Mungkin bisa telepon atau kayak gimana. Di Antapani cuy, ternyata MS Glow. Baru tahu. Nunggu teknis. Nanti kalau misalkan jam 6 menit lagi belum ada, mulai aja. Benar. Cus aja ya. Teh Erna sudah mempersiapkan. Karena belajar dulu nih. Belajar. Sama chef kita. Aduh, chef. Master Chef. Master chef. Enggak, teh aduh. Jadi malu. Enggak lah. Mantap gitu. Siapa si Ratu yang di itu? Aduh, bodoh banget kalau kejadian waktu itu sampai lah. Tahu nggak itu teh berlanjut ke Mr. Queen ya? Kejadian cerita yang itu teh berlanjut ke besoknya, tahu Iqma ada anak-anak SSG yang beberapa nge-WhatsApp aku ngejamper kayak masih lanjutin, teh apa kabar? Alhamdulillah baik, kataku teh gitu. Terus apa ya nanyanya teh? Apa yang kabar tadi malam bener? Kabar apa ya kataku gitu. Terus pokoknya adalah si Lutfi ya.
Lutfi dari mana coba? Dia kan ada satu grup sama aku ya, SSG sama aku gitu. Terus dia tiba-tiba ngejapri, terus siapa lagi ya? Pokoknya adalah beberapa orang. Apa kabar? Sehat, kataku teh. Aduh ya Allah, enggak, kataku teh. Kok bisa kayak gitu? Iya, ada yang salah baca nama. Langsung menyimpulkan kata-kata kayak gitu. Oh, kok bisa gitu ya? Iya, nggak tahu. Hehe, aku teh gitu aja. Mantap. Nggak di-mention, tenang, nggak di-mention. Tenang, Kang Ferry nggak di-mention. Mention. Baru itu nonton Gadgetin lah, Gadgetin. Gak tahu belum beli apalah, hoream, masam-masam. Besar. Udah ini teh? Belum ya? Si Awo mana? Awo nih udah masuk nih. Cepus. Teh Ir belum hadir. Teknis. Ada teknis. Hadir ini sama Irma bareng. Oh, mantap. Siap. Mantap. Ada di mana emang Tepus? Hah? Ada di mana emang? Bareng. Lagi ngedate. Oh, Ada di hatimu. keren. Ngedate di dapur. Weh, kan sekarang materinya dapur atuh. Iya, biar nyambung. Mau langsung praktekin ya teh? Kumaha lamun dikasih PR suruh masak. Enggak. Tapi rame. Iya rame kayaknya ya. Iya kan Teh Iqmal lagi 2021 agendanya itu kan. Ke Ya, dapur kan. beneran asli. MS Glow ini lah, aku ngasih di MS Glow aja. Kan aku tuh anaknya lihat dari packaging ya. Aku nggak suka packaging. Tapi MS Glow harga mahal lebih dari Shopee, tapi kemasan lebih bagus Shopee lah. Iya ini aku mah segala-gala lihat packaging sih. Jadi kayak Packaging enggak MS sih. Glow tuh kayak ini kayak apa krim-krim di pasar ini yang murah-murah. Punten-punten ini mah ya. Punten-punten ini mah. Tapi katanya banyak yang ini sih berkhasiat, tapi untuk kulitku aduh tidak Ya ada cocok-cocokan sih yang kayak gitu mah. direkomendasikan. Erna mau share screen, mangga? Kalau Oh iya ya. mau Udah, cobain udah. dulu. Udah, Cobain coba dulu bisa ya. nggak? Cus. Masih disable Bisa. participant. Oh Screen iya. sharing. Kumaha tuh boleh teh. Kalem-kalem atuh. Gimana ya caranya tuh biar apa sih? Oh, harus di awal ya kayaknya. Sok, enggak. Cobain lagi. Coba. Bentar. Udah bisa Teh. Tapi belum di ini. Alright. Mulai aja ya. Ya sok. Jam 4. Oke. 1 menit lagi sih, tapi nggak apa-apa. Oke. Kita buka ya. Juga nih, aduh ya Allah. Tuh, Sedang, kenapa? Kan tiba-tiba. di rumah. nyalain kipas. Lagi di mana emangnya? Tinggalnya di mana sih? Sekarang mah lagi di rumah orang tua. Di mana sih? Di Di sama. apa sih namanya tuh? Kampung Sirai itu Cililin. Cililin. Ya, Cililin. Lupa. Udah lama nggak dengar Cililin. Waduh. Soalnya kan dulu kalau misalnya masih sering ngobrol marah itu Cililin gitu. Sekarang udah lama kali nggak ngobrol sama orang Cililin. Wajib. Sekarang ada TM. Wajib. Iya bener. Wah, wajib. Tepus juga kan kalau pulang lewat Cililin kan. Oh, bener sih. Awa oge orang Cililin. Oh, bener. Kalau di Bandung tinggalnya di mana? Kita mah tinggal di Katapang. Oh, Katapang. Jauh juga ya. Kopo, masih di situ. Tapi insya Allah minggu depan udah jadi orang Cililin lagi. Itu pindah. Rencananya mau resign di minggu ini gitu. Jadi ya udah nggak dilanjut lagi di sananya. Ernanya apa si Rai? Aku dong. Si Rainya Araimu masih kerja di Sudirman. Sekarang pindah ke Sudirman. Emang tadinya di mana? Tadinya kan di Majalengka. Oh, kirain tuh udah dari Majalengka pindah terus pindah lagi.
Oh, enggak. Kirain teh. Oh iya, oke. Tuh, sip, Gimana sip. tuh teh, mau dimulai aja? Oke, bismillah ya. Oke. Aku share screen. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sore hari ini kita masih bisa berkumpul dengan agenda sharing apapun di Ahad sore untuk transfer ilmu, bagi-bagi gitu ya. Nah, sekarang pematerinya adalah Teh Ernalia Rosita atau biasa dipanggil Teh Erna, yang kita kalau lihat masakannya tuh kayaknya aduh pengen kayak mana masak kayak gini gitu ya, sama platingnya tuh mantap kali gitu. Oke, langsung Waduh. aja kepada Teh Erna. Silahkan. Makasih Teh Balkis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih bisa bertemu lagi ya di kegiatan sharing session rutinan kita. Aduh, berpembukaan aja beneran udah deg-degan. Tuh bener kata Teh Dinda minggu kemarin tuh ya, agak aneh banget kalau harus Bisa tidur ngomong nggak, Teh? sendiri di depan layar. Gak kedengeran Teh? Kedengaran. Oke. Terus aku juga mau minta maaf dulu sebelumnya. Selama ini tuh masih jadi silent viewer, jadi jarang banget open mic dan baru kali ini kan ya open mic, jadi maaf beginilah suaraku sebenarnya. Kalau kurang enak mohon dimaafin ya teteh. Terus jadi di sharing session ketiganya SLF kali ini aku mau sedikit sharing gitu ya tentang manajemen dapur rumah tangga. Kenapa sebelumnya aku pilih tema ini alih-alih permasak-masakan dulu gitu ya, karena menurut aku tuh ini basic banget yang pastinya juga teteh-teteh semua udah banyak yang melakukan dan tentunya pasti nih yang lebih senior tuh pasti lebih jago ya. Harusnya gitu dalam urusan perdapuran. Terus juga kemarin-kemarin awal nikah gitu aku nemu buku yang bagus banget mengenai perdapuran, judulnya tuh Ratu Pawon. Jadi kayaknya bagus aja gitu buat di-share lagi secara garis besarnya aja. Dan aku sendiri jujur baru banget ngelakuin ini tuh setelah nikah. Jadi sebelum nikah tuh gak pernah kepikiran buat nge-manage masalah dapur gitu ya, karena sebelum nikah tuh kayak masak-masak gitu tuh cuman lagi kepengen aja gitu. Tapi alhamdulillah setelah nikah mah karena dikasih peran baru dan tentunya juga kan kita sebagai wanita juga pengen punya mimpi gitu ya, punya mimpi piawai soal urusan rumah tangga, dan gak dipungkiri juga dapur itu adalah salah satu bagian dari urusan rumah tangga. Jadi balik lagi, manajemen dapur rumah tangga itu menurut aku adalah suatu perencanaan segala sesuatu yang berurusan dengan dapur, dan banyak banget yang bisa kita rencanain dari urusan dapur ini. Misalnya budgeting biaya gitu buat kebutuhan dapur, terus kayak penyusunan menu makan atau meal plan, penataan dapur, dan masih banyak lagi. Cuman untuk sharing session kali ini aku mau sedikit share tentang 4 hal di layar, yaitu yang pertama tentang menyusun rencana menu makanan atau meal plan, yang keduanya menyusun daftar kebutuhan dan daftar belanja, ketiga food preparation dan preparasi bumbu dasar. Nah kalau ini tuh 4 hal ini tuh benar-benar saling berkaitan satu sama lain gitu ya. Dari pertama nyusun rencana menu makanan, nanti kalau udah kesusun rencananya itu bisa nentuin daftar kebutuhan yang nantinya bisa disusun juga daftar belanja buat memenuhi meal plan yang udah kita buat gitu ya. Ketiga, kalau udah belanjanya tentunya kita bisa food prep dan juga bisa preparasi bumbu dasar gitu. Baru dari situ kita masak.
Oke, yang pertama ada menyusun rencana menu makanan atau meal plan, dan dalam penyusunan menu makanan ini biasanya, kalau aku menyusunnya jadi 3 menu. Yang pertama sarapan, makan siang, dan makan malam gitu. Eee, dan biasanya menu ini diusahakan untuk beragam dan bervariasi setiap harinya biar enggak bosan gitu. Dan dalam menu makanan ini biasanya diselipkan karbohidrat, protein, mau hewani atau nabati, sayuran, buah, dan snack, kayak gini. Jadi dalam piring makanan itu kandungan gizinya sudah kepenuhin gitu. Terus bisa juga diselingi snack karena kayaknya kalau habis makan tuh biasanya masih pengen ngemil gitu. Terus dalam penyusunan menu makanan ini banyak banget manfaatnya dari kita buat, perencanaannya. Jadi yang pertama itu masak bisa lebih terencana karena kita udah bikin planning-nya gitu per harinya. Terus, eee, kita juga bisa menentukan gizi yang, kita makan nanti gitu dengan membuat menunya itu bisa memenuhi gizi seimbang. Terus belanja juga nanti jadi lebih terarah karena, biasanya dari menu ini kan udah tahu ya mana aja yang harus dibeli gitu. Terus mencegah perasaan bosan juga karena menunya variatif. Eee, ini contoh weekly meal plan biasanya kalau aku sendiri bikinnya dari Senin sampai hari Sabtu karena hari Minggu itu biasanya di orang tua gitu. Jadi, bisa dilihat di sini, menunya beda-beda dari Senin sampai hari Sabtu, bisa diatur sesuai keinginan juga di sarapan, makan siang, dan makan malam. Biasanya snack-nya kalau untuk bagian snack aku masukinnya di makan siang. Mmm, terus itu contohnya kalau, teteh-teteh juga bisa bikin, meal plan masing-masing ya sesuai kesukaan masing-masing juga tentunya. Bisa dibikin weekly atau bisa juga monthly gitu. Cuman kalau aku lebih ke weekly karena belanjanya biasanya seminggu sekali. Oke, terus dari udah bikin meal plan ini, kita bisa nyusun daftar kebutuhan dan daftar belanjanya. Eee, daftar kebutuhan ini dibikin itu biar lebih, efektif dan bisa memudahkan saat waktunya belanja mingguan atau bulanan. Fungsinya kebutuhan keluarga terdata, terus stoknya juga bisa dicek sebagai acuan pada saat nanti belanja lagi gitu. Biasanya daftar kebutuhan dan daftar belanja dapur aku dikategoriin ke beberapa kategori, ada sayuran, buah, bahan pokok, bumbu dapur kering basah, dairy, daging, dan protein, frozen food, snack, dan minuman kayak gitu. Jadi masing-masing didata, ini cuma contoh aja ya sampai 3. Kalau bikin bisa sampai banyak banget itu data kebutuhan belanja tuh. Dan dari situ juga bisa dicek gitu stoknya nanti kalau mau belanja, yang mana nih yang masih ada, yang mana nih yang masih, udah habis gitu. Jadi dari situ, eee, untuk kebutuhan mingguannya misalkan dibikin kebutuhan belanja, dicek stoknya, terus nanti bisa dibuat daftar belanjanya. Kayak gini alur rencananya. Membuat meal plan, terus cek stok pada daftar kebutuhan, terus kalau misalkan, eee, nanti ketahuan kan yang mana yang udah habis atau yang harus dibeli, nanti ditulis daftar belanjanya dan selanjutnya belanja gitu. Terus pas belanja juga, gunanya dibuat daftar belanja itu kan, biar belanjanya lebih terarah ya. Kadang kan kalau ibu-ibu dan termasuk aku gitu suka kalap kalau belanja, makanya dibuat daftar belanja. Terus kalau udah belanja, yang ketiga yaitu food preparation. Nah, food preparation ini adalah suatu teknik mempersiapkan dan menyimpan bahan makanan menjadi siap makan atau siap olah. Fungsinya tuh banyak banget,
Yang pertama itu memperlambat proses kerusakan makanan, terus juga memperpanjang umur simpannya bahan makanan, terus memudahkan proses memasak dan mempersingkat banget waktu memasak gitu. Jadi makanan tuh atau bahan makanan itu kan yang paling penting proses masak menyimpan makanan tuh penting banget gitu. Karena itu tuh menentukan masa simpan dari makanan tersebut. Jadi kita lebih ke ngatur cara nyimpannya sih kalau di food prep ini. Dan alat-alat yang biasanya digunakan buat food prep itu ada 4, food container, terus juga ada alas buat di food containernya, bisa tisu biasa atau tisu kertas atau kertas, terus tisu dapur juga, atau ada tisu yang kayak bisa dicuci gitu, terus ada talenan dan pisau, dan tentunya kulkas gitu. Terus dalam menentukan food container yang cocok buat makanan juga harus diperhatiin, cari yang food grade, BPA free, dan juga biasanya kalau buat menyimpan makanan itu pakai pakai PP ya, nomor 5 biasanya ada kayak tanda segitiga gitu di bawah kemasan, dan dia tuh nomornya 5. Terus udah kayak gitu kita food prep deh, dan di food prep ini ada dikategoriin lagi ya, ada sayuran, daging, dan bahan makanan lain. Yang pertama itu food preparation sayuran. Secara garis besar tuh kalau mau food prep sayuran, alurnya kayak gini. Yang pertama sayur dibersihkan atau dicuci, tapi sebenarnya kalau cuci sayuran itu boleh dicuci atau enggak, cuman kalau misalkan dicuci nanti harus dilap lagi hingga kering. Soalnya di sini tuh nggak boleh basah sayurannya, jadi diusahakan dalam kondisi yang kering gitu pas masuk kontainernya. Terus siapin kontainer, dan di kontainernya diberi alas tisu, dan selanjutnya masukin sayuran ke kontainer tersebut, tutup rapat, simpan di chiller kayak gitu. Nah, yang pertama dari sayuran daun. Sayuran daun ini contohnya sawi, kangkung, pokcoy, dan lain-lain. Kalau buat nyimpennya biasanya daunnya itu dipotong dari bonggolnya dulu, terus buang bonggolnya, akar atau tangkai dan daun yang rusak. Boleh dicuci atau tidak, tapi tadi ya kalau dicuci berarti harus dilap lagi sampai kondisinya kering. Terus di kontainernya beri alas tisu, dan kemudian dimasukkan ke chiller. Kalau disimpan kayak gini biasanya bisa bertahan 3-7 hari. Jadi lebih lama daripada kita cuman nyimpennya di kondisi ruangan kayak gitu. Terus ada sayuran bunga. Contohnya tuh brokoli, kembang kol, dan lain-lain. Nah, kalau nyimpen ini kayak tadi, buang bagian bonggol yang keras dan potong bagian kuntumnya aja. Dan kalau food prepnya sama kayak cara sebelumnya, biasa diberi alas, terus dimasukkan ke kontainer, dan cara kayak gini tuh bisa membuat sayuran bunga bertahan lebih dari 7 hari. Dan itu pun harus dicek berkala. Oh iya, dalam nyimpannya tuh usahakan food containernya tuh transparan, karena kalau food kontainernya transparan tuh kan mudah dilihat ya dari luar, jadi kita bisa cek secara berkala gitu. Kalau misalkan ada bagian yang udah rusak, berarti harus dibuang gitu. Terus ada sayuran buah. Dikategorikan sayuran buah tuh misalkan tomat, terong, jagung, cabai, dan sejenisnya. Nah, kalau sayuran ini boleh langsung disimpan ke kontainer aja yang sudah diberi alas. Kalau misalkan cabai nih, kalau cabai sih lebih baik dipotong dulu bagian atasnya itu, karena itu kan yang paling lembek ya, bagian tangkai. Dia tuh lebih basah, dan kalau misalkan nggak dibuang, cabainya tuh nanti mudah rusak karena
ya bagian itu yang lebih mudah rusaknya gitu. Jadi kalau misalkan disimpannya juga di ini aja diirisin bawang putih, terus disimpan di atasnya aja karena bawang putih itu punya zat antimikroba gitu, jadi dia memperlambat kerusakan dari sayuran. Terus kalau ada bagian sayur yang udah rusak juga dibuang aja bagian rusaknya, terus simpan lagi. Dan bagian alas ini juga harus dicek, kalau misalkan udah basah alasnya diganti aja pakai tisu yang baru. Terus ada sayuran biji-bijian. Sayuran biji-bijian ini ada yang kering dan ada juga yang basah. Kalau sayuran biji-bijian yang kering itu boleh enggak pakai alas, jadi langsung dimasukkan aja dan bisa disimpan di suhu ruang dan juga bisa juga di-chiller. Dan biasanya kan yang kalau yang kering gini karena udah mengalami proses pengeringan dia bertahannya lebih lama gitu. Bisa bertahan berminggu-minggu sampai berbulan-bulan. Terus kalau sayuran biji-bijian basah disarankan disimpan di chiller atau freezer. Bertahan kurang lebih seminggu. Tapi kalau di freezer dia lebih lama. Cuman kalau di freezer lebih baik kayak misalkan contohnya ini jagung ya, lebih baik dipotelin dulu gitu. Jadi nanti disimpan bukan berupa jagung bener-bener jagung kayak gini gitu. Jadi cuman apa itu bagian apa ya, bijinya aja gitu disimpan beku, dia bisa bertahan lebih lama banget, bisa sampai sebulan lebih. Oke, terus ada jamur. Kalau jamur bisa disimpan dengan cara ditutup rapat aja pakai kertas. Biasanya kalau ditutup rapat dengan kertas aja itu dia lebih tahan lama. Atau bisa juga sih masuk ke wadah kedap udara dan disarankan disimpan di chiller dan juga sebaiknya diolah tidak lebih dari 3 hari. Terus ada kecambah. Kalau kecambah itu nyimpennya lebih bertahan lama jika proses penyimpanannya direndam dulu ke dalam air, terus disimpan di chiller. Dan airnya tuh harus diganti secara berkala 2-3 hari sekali. Dan dengan cara kayak gini, kecambah bisa bertahan masih segar hingga seminggu. Aku pernah juga nyimpen kecambah tuh gak pakai air, dan itu tuh memang lebih cepat banget busuknya gitu ya. Awalnya dia cuman kering, terus kayak numbuh lagi tangkai baru gitu. Cuman lama-kelamaan emang cepet banget rusak gitu. Jadi lebih baik disimpannya itu direndam ke dalam air. Terus ada daun bawang sama seledri. Nah, kalau dedaunan gini kan dia lebih mudah kering gitu jika hanya ditaruh di suhu ruang aja. Makanya lebih baik di preparationnya disimpan di wadah kedap udara tanpa alas kalau mau disimpannya di chiller. Dan juga dia tuh bisa bertahan lebih lama jika dicuci terlebih dahulu, terus tidak dipotong-potong dan tidak dibuang akarnya. Dapat dengan cara kayak gitu tuh dapat bertahan lebih dari seminggu. Tapi kalau misalkan ingin lebih bertahan lama, simpan beku aja di freezer. Biasanya kalau di freezer tuh dipotong-potong dulu, terus simpan ke freezer di 30 menit. 30 menit keluarin lagi, kocok-kocok dulu sampai biar bawangnya tuh gak pada nyatu gitu bekunya. Nah kalau udah dikocok-kocok dimasukin lagi aja ke freezernya. Kalau kayak gitu bisa lebih lama banget, bisa nyampe sebulan juga pernah sih nyimpan. Dia bisa bertahan selama itu gitu. Terus ada sayuran akar. Nah kalau sayuran akar kayak gini biasanya harus dicuci terlebih dahulu karena kan kotor ya teh. Terus simpan di wadah kedap udara dalam kondisi kering dengan alas. Dan cek secara berkala jika ada bagian yang udah rusak, buang aja bagian rusaknya terus ditaruh lagi. Dengan cara kayak gini bisa bertahan sampai berminggu-minggu. Terus ada daun bumbu. Daun bumbu tuh contohnya kayak daun jeruk, daun salam, daun kunyit, dan lain-lain. Kalau
sayuran daun bumbu kayak gini biasanya dicuci aja terus dikeringin pakai lap itu. Dalam kondisi kering dia masukin aja ke plastik zip atau plastik clip terus simpan di freezer, dia dapat bertahan berminggu-minggu. Terus ada juga bawang. Kalau perbawangan itu kalau belum dikupas lebih baik jangan dimasukin ke kulkas karena agak lembab gitu kan ya kalau bawang, kalau nggak dikupas dulu si kulitnya. Tapi kalau misalkan beli bawang dari pasar mending dijemur dulu sekitar 1 jam biar nggak pada lembek gitu, biar agak kering, terus simpan aja di keranjang berongga pada suhu ruangan. Tapi kalau misalkan kalau aku lebih suka bawang itu dikupas, jadi kalau lebih cepet kan nanti kalau misalkan masak tinggal ambil aja gitu, tinggal potong-potong. Nah kalau dikupas itu boleh dimasukin ke chiller tetapi kalau misalkan udah dicuci balik lagi tetap harus dilap sama lap kering terus dimasukin ke dalam kontainer yang udah diberi alas. Ada juga umbi-umbian. Kalau umbi-umbian contohnya misalkan kentang, singkong, ubi jalar, jangan disimpan di dalam kulkas karena kalau disimpan di dalam kulkas itu dia malah bahaya. Disimpan aja pada suhu ruangan yang kering dan jangan masuk kulkas jika mentah. Dapat bertahan hingga seminggu, lebih dari itu cek secara berkala dan buang bagian yang rusak. Terus ada food prep buah. Kalau buah itu kebanyakan hanya bisa disimpan 2-4 hari di dalam kulkas. Itu pun tergantung dari jenis buahnya ya. Terus kalau misalkan buahnya itu udah dibuka, lebih baik ditutup dengan plastik wrap dan disimpan di chiller aja. Kalau buah simpel kayak gitu. Terus ada food prep bahan makanan lainnya. Yang pertama ada telur. Kalau telur bisa disimpan di suhu ruangan dan juga di chiller. Kalau disimpan di suhu ruangan, disimpan aja di keranjang berongga. Dia biasanya kalau telurnya segar itu bisa bertahan segar selama 7 hari. Selebihnya dari mulai 7 hari itu dia udah mulai encer. Kalau misalkan mau disimpan di chiller, lebih baik telurnya dicuci terlebih dahulu aja, kemudian dilap kering, dan biasanya dapat bertahan segar lebih lama, sekitar sampai 2 minggu, dan selebihnya mulai encer. Terus kalau telur jangan disimpan dalam plastik atau wadah yang tertutup rapat karena akan membuat telur berjamur. Ada juga tempe, tahu, tempe dulu ya. Kalau tempe tuh usahain kalau belanja lihat dulu tempenya. Tempe yang masih baru tuh biasanya cirinya sedikit lembek. Kalau tempe disimpan aja dalam toples kedap udara tanpa diberi alas dan tanpa membuang bungkusnya. Biasanya bisa lebih awet sampai 5 hari. Terus ada juga tahu. Kalau tahu beli dari pasar, lebih baik direbus dulu sebelum masuk ke kulkas. Biasanya direbus 5-10 menit untuk menghilangkan kotoran dan pengawet gitu jika tahunya pakai pengawet. Terus simpan di toples kedap udara dengan rendaman air sama garam dan ganti air rendamannya 2-3 hari sekali. Dan cara kayak gini tuh bisa membuat tahu tahan hingga seminggu. Tapi kalau bisa ini kan fotonya rendamnya enggak full ya. Kalau bisa tahunya harus benar-benar kerendam karena kalau cara kayak gini dia enggak bisa bertahan sampai seminggu waktu itu. Aku nyimpennya salah. Oke, terus selanjutnya food prep daging, ikan, dan seafood. Kalau food prep daging biasanya caranya sama. Dagingnya dibersihkan dulu, dibersihkan dari kotoran atau juga dari apa yang menempel-nempel gitu ya. Terus dimasukkan aja ke plastik clip atau wadah kedap udara dan disimpannya di freezer. Kalau tadi sayuran disimpan di chiller, kalau daging wajib masuk freezer. Yang pertama daging ayam. Kalau mau nyimpan daging ayam,
lebih baik daging ayamnya dicuci dulu dengan air mengalir, terus dipotong menjadi beberapa bagian dan masukkan ke dalam wadah kedap udara atau bisa juga dimasukin ke plastik klip gitu. Saran sih lebih baik disimpannya kayak gitu di plastik klip per porsi. Jadi misalkan kalau sekali makan kita misalkan buat sekeluarga itu 4 potong, disimpan aja per 4 potong. Karena kenapa lebih baik kayak gitu? Soalnya kalau misalkan kita memporsi makanan itu, dia lebih baiknya karena dia nggak keluar masuk gitu. Si kontainernya kan kalau di kontainer dia keluar masuk, nanti ada proses beku cair kayak gitu yang bisa bikin dagingnya lebih cepat rusak gitu. Jadi kalau misalkan per porsi kan enak ngambilnya udah sesuai dengan yang dibutuhkan. Terus pastiin tidak terdapat air yang menggenang pada wadah. Karena kalau disimpan beku kan jadi beku airnya. Terus disimpannya ditambahkan 2-3 lembar daun jeruk atau irisan lemon atau bisa juga jeruk nipis untuk mencegah bau amis. Tutup wadah dan simpan dalam freezer dapat bertahan hingga sampai 1 bulan. Terus ada daging merah, bisa kambing atau sapi. Kalau daging merah pastiin dulu telah bersih. Kalau beli di supermarket biasanya kan udah bersih. Itu boleh langsung masuk ke freezer atau kalau mau dibersihin dulu juga bisa. Terus potong menjadi beberapa bagian, masukkan ke dalam wadah kedap udara atau plastik klip sama kayak yang tadi. Terus masukin ke wadah dan simpan ke freezer. Ini juga sama bisa bertahan sampai 1 bulan. Kalau ikan selanjutnya ikan tawar dan ikan laut dibersihkan dulu dari sisik dan isi perut, bilas dengan air mengalir, terus masukkan ke dalam plastik kedap udara atau plastik klip. Sama ya, lebih baik sih di porsi gitu sekali makannya biar selanjutnya enggak terjadi proses beku cair gitu yang bisa menyebabkan dia lebih cepat rusak. Terus pas nyimpannya juga beri 2-3 irisan lemon atau jeruk nipis atau 3 lembar daun jeruk. Tutup rapat dan simpan di freezer. Udang juga sama, dibuang dulu aja kotoran yang berada di kepala udang dan cuci bersih dengan air mengalir. Selanjutnya prosesnya sama dan kalau udang ini sebaiknya tidak disimpan lebih dari seminggu biar tetap fresh. Kalau cumi sama juga prosesnya kayak gitu. Pertama dibersihin dulu dan dibuang tulang lunak dan tintanya. Atau kalau yang suka tinta cumi juga nggak perlu dibuang, boleh. Masukkan ke wadah kedap udara atau plastik klip, terus tutup rapat dan simpan di freezer. Sebaiknya olah tidak lebih dari 1 minggu. Kerang juga food prep-nya sama. Biasanya dibersihin dulu kerangnya. Terus kalau misalkan mau disimpan pakai cangkang ya, cangkang kerangnya dibersihin dulu aja, disikat. Terus masukin ke dalam wadah kedap udara, tutup rapat dan simpan di freezer. Dan kalau kerang itu sebaiknya tidak lebih dari 2 minggu ngolahnya karena biar fresh. Terus ada juga perasinan nih, ikan asin, cumi asin, ebi, bandeng. Kalau misalkan kering, lebih baik dijemur dulu 2-6 jam. Terus untuk yang bertekstur kering mah cukup simpan aja di chiller atau bisa juga di suhu ruang. Dan kalau dimasukin ke wadah, simpan aja tanpa alas. Tapi kalau untuk yang bertekstur basah kayak bandeng gitu, boleh disimpan di freezer. Dan dengan cara kayak gini bisa bertahan hingga 1 bulan. Kalau food prep paling segitu. Dan yang selanjutnya sebenarnya food prep sama preparasi bumbu dasar itu adalah yang paling penting banget buat masak cepat ya, karena dengan preparasi dulu bumbu, terus juga sayur dan daging kayak gitunya udah dipreparasi, masak itu
yakin bakal cepet banget gitu. Dan ini kan yang biasanya dikejar ya sama ibu-ibu. Pas bumbu dasar. Jadi bumbu dasar itu merupakan bumbu yang biasanya digunakan untuk makanan Indonesia. Dan ada 3 jenis bumbu yang paling banyak digunakan untuk memasak, yaitu bumbu dasar putih, merah, dan kuning. Preparasi bumbu dasar ini penting dilakukan untuk menghemat waktu memasak. Dengan menyediakan bumbu dasar, masak bisa dilakukan lebih cepat dan kilat. Bumbu dasar putih, bumbu dasar merah, dan bumbu dasar kuning tentunya pasti udah pada tahu lah ya gimana cara bikinnya. Terus kegunaannya juga. Bumbu dasar putih itu biasanya digunakan untuk masakan yang berwarna putih atau bening, dan tapi cocok juga buat bumbu masakan yang berwarna. Biasanya komposisi dasarnya itu terdiri dari bawang putih, bawang merah, kemiri, dan ketumbar. Misalnya ini kalau bumbu dasar putih biasanya digunakan untuk nasi goreng, rawon, opor, sayur lodeh, dan lain-lain. Bumbu dasar merah. Kalau bumbu dasar merah digunakan untuk masakan yang pedas dan biasanya berwarna merah. Komposisi dasarnya terdiri dari bawang merah, bawang putih, cabai merah keriting, cabai rawit, kemiri, dan tomat. Contohnya biasanya digunain buat bumbu balado, terus gulai, dan lain-lain. Kalau bumbu dasar kuning biasanya digunakan untuk masakan yang berwarna kuning. Komposisi dasarnya dari bawang merah, bawang putih, ketumbar, kunyit, dan kemiri. Contohnya untuk soto, pepes, dan pesmo. Kalau cara membuat bumbu dapur, alurnya kayak gini. Biasanya bisa disimpan di toples kaca atau juga disimpan di plastik klip. Kalau misalkan pakai wadah kaca kedap udara, kalau bisa disterilin dulu. Sterilisasinya dengan cara direbus aja wadahnya selama 5-10 menit. Terus pas udah direbus itu, tiriskan dulu wadahnya sampai benar-benar kering, nggak ada air lagi di dalamnya. Dan terus blender bumbu dan tambahkan sedikit minyak goreng saat ngeblender bumbunya. Terus ini bisa ditumis atau enggak, tapi kalau misalkan ditumis, tumis aja bumbunya dengan api sedang sampai berubah warna, wangi, dan tidak berair. Dimasukkan ke dalam wadah dan tutup rapat. Ini harus langsung ditutup rapat karena kalau enggak biasanya kan nguap lagi ya. Dan kalau misalkan udah ditutup rapat, dinginkan hingga tidak panas dan masukkan ke dalam chiller. Kalau cara menyimpan bumbu dapur, ini bisa disimpan di chiller atau freezer. Kalau misalkan disimpan di chiller, masukkan ke dalam wadah kedap udara, dan jika ingin mengambilnya, biasakan gunakan sendok yang kering, terus sendok yang baru setiap kali ngambil, dan ambil secukupnya aja, jangan dibuka terlalu lama. Kalau dengan cara kayak gini, bumbu dapur itu bisa bertahan sampai 2 minggu di chiller. Tapi kalau misalkan disimpannya di freezer, bisa dimasukkan kayak pas bagian food prep daging, baiknya tuh dimasukkan ke dalam plastik klip aja dan udah ditakar proporsi sekali pakainya. Jadi kalau dengan cara kayak gini, dia kan nyimpannya beku di freezer ya, dia bisa tahan dan awet lebih dari sebulan. Mungkin manajemen dapur rumah tangga yang disampaikan segitu aja. Terima kasih teteh-teteh udah menyimak materinya dan selamat mencoba juga buat semuanya ya. Semoga berguna buat teteh-teteh. Oke, udah paling segini dulu. Dilanjutkan aja ke Allah. topik. Ih, mantap banget ini wah. Ya ampun, banyak banget ini notes yang harus ini ya, kayaknya yang harus yang bisa ditiru banyak banget ini Maya. Oke, karena materinya menarik banget, saya yakin ini pasti banyak banget dong dari teman-teman yang mau nanya. Mangga kalau ada yang mau nanya silahkan langsung open mic aja, tapi kalau misalnya lagi riweh sama anak kecil boleh di chat. Oke, atau ada, oke siapa nih?
Berbuka chatnya. Maaf, soalnya Oh, kecil ya dari tadi ya, Teh. enggak sih kalau di saya aman. Mana. Oke, bentar kita Gimana aman ya kayaknya. keluarin dulu share screen-nya. Oh, ada yang mau nanya ini ngacung ya? Ikma mangga. Ikma sama Teh Nisa ya, Teh. Aduh, Ikma dulu mangga. takut Teh Ikma. santai. Emang Ikma galak ya? Kan senior. Enggak lah, Aduh, parah. mau nanya. Ya, Teh. Teh kalau Iya, masak sehari 3 kali, Ya, kalau pengen. Sebenarnya kalau misalkan masak pagi sama makan siang masih disatuin di pagi hari karena kan kalau siangnya kerja, nah baru pas pulang kerja baru bisa masak lagi. Jadi 2 kali ya sebenarnya ya. mantap. Kalau Iqmah nggak sanggup Teh kalau 3 kali, solusinya gimana ya? Emang Teh Iqmah biasanya masak berapa kali sehari? Kalau biasanya sih kalau lagi niat sih 2, kalau enggak ya sekali doang. Pas pagi-pagi, sorenya tinggal anget-angetin aja. Kalau misalkan ada tambahan mau apa, tinggal digoreng sih sore. Oh Kalau iya siang iya biasanya benar. Iqmah menunya sama pagi. Kan kalau misalkan si Aperi kerja paling makan di luar ya. Atau enggak kan Mm-mm. di kantornya juga dikasih makan siang. Nah, kalau misalkan lagi di rumah ya mungkin menu buat siang tuh sama kayak menu pagi. Selain selain beres domestik tuh biasanya kan jam setengah 11, kalau enggak jam 10 juga itu tuh baru beres domestik dan yang lain soalnya kan ada anak juga. Iya benar. Sibuk Gimana ya? ya. Padahal iya, tapi kalau misalkan kayak gitu jadi ngehadapin makan siang tuh tadi kan pagi udah makan itu jadi bosan, jadi seringnya ya udahlah Benar. pesen aja gitu. Mungkin ada solusi deh. Aduh, buat aku Solusinya yang apa ya, malas Teh? masak ini. Aduh, solusinya paling Atau ya mungkin tips emang yang sih. bisa dikasih. Kalau aku karena bumbu-bumbunya itu eh, udah di prepare gitu Teh. Jadi kalau buat masak menu bervariasi itu biasanya ya gampang aja gitu karena menunya udah di prepare gitu. Jadi biasanya emang menghindari makanan yang sama lagi gitu buat dimakan di menu selanjutnya. Jadi memang harus niat sih. Kayaknya yang utama niat, bener gak? Kalau aku mah ya Teh Ikma, ini mah aku belajar dari yang food preparation yang orang-orang diet gitu ya. Mm-mm. Mereka tuh suka bikin food preparation yang seminggu tuh langsung dimasakin, tapi yang bisa dianget-angetin gitu. Jadi makan siang ini, makan malam, makan pagi ini gitu. Jadi pas mau makan tuh mereka tinggal ngangetin kayak gitu. Jadi nggak dimasak duluan, terus dimasukin kulkas gitu. Tapi dibikin gitu masakan apa aja yang bisa misalnya kuat sampai 3 hari gitu. Kayak Oh, gitu. Keren. Nah, tapi nggak akan basi itu teh. Apa menu-menu nggak akan basi? Apa menu-menu tertentu aja kayaknya ya? enggak akan basi kan itu tuh ada jangka waktunya gitu misalnya buat kita sekali bikin tuh buat 3 hari jadi kuat sampai 3 hari kayak gitu yang aku tahu Iya gitu. bener sih. Berarti waktu food preparationnya ini nambah pasti ya? Iya Nambah. soalnya sambil masak gitu. Iya emang food prep itu lama banget. Iya Kadang-kadang juga kan males kan ya food prep tuh lama banget. Tapi setelahnya tuh emang save time banget. Setiap kali masak tuh jadi lebih cepat karena udah dipreparasi gitu. Waktu dulu sih nyantai teh, tapi kalau misalkan sekarang, aduh, baru motong-motong sayur udah. Bener pasti ya kalau udah punya anak. Wah, Sih, tapi ini harus benar-benar udah mulai pokoknya harus bener lah. Yang yang belum Iqmah masuk sih itu tuh apa? Nyiapin bumbu dasar. Dulu sih mm-mm. pernah dulu sih pernah bikin bumbu dasar, tapi lah kok basi, ternyata harus ditumis dulu sampai mateng.
Bagusnya kayak gitu sih biar bertahan lama tuh. Terus pas bawanya juga kan harus pakai sendok yang baru gitu tiap saat dan sendoknya usahain kering. Dan salahnya Ikma tuh pas bikin bumbu dasar kan udah dimasukin tuh. Pas mau masak dibawa ke dapur. Jadi kan dia mungkin ini apa ya pas Kebuka lama gitu ya teh. lama terus diam di kulkas dalam jangka waktu yang lama. Nah itu mungkin yang cepat basi. Iya bener. Kalau mau mah pakai cara yang itu sih teh, pakai disimpan beku aja gitu. Itu lebih gampang menurut aku. Biasanya aku nyimpennya kayak gitu sih. Yang dimasukin plastik klip itu. Plastik klip aja jadi bisa masaknya per porsi gitu, di porsi aja. Nah yang harus diperhatiin kalau pas gitu waktu buat masukinnya. Waktu buat masukin. Masukin ke plastik klipnya soalnya kan ada Bener. Itu jadi ribet lagi ya. salahnya. Nggak apa-apa nanti dicoba mana yang paling efektif mungkin ya. Iya, cobain aja teh. Mantap teh Herna materinya. Insya Allah. Aduh. Sama sih, aku juga masih belajar. Kayak kadang dalam weekly plan itu teh ada aja sih yang nge-GoFood-nya. Kalau lagi males kan. Sok yang lain. Kalau selain boleh. ditumis bisa nggak direbus? Oh iya, orang lain dulu ya, maaf. Nggak apa-apa. Sok mangga lanjutin aja, tanggung. Ya, kalau selain yang bumbu tumis tadi, selain ditumis bisa nggak tahan lama gitu kalau bukan direbus di blender terus dipanasin aja gitu tanpa minyak. Sebenarnya belum pernah nyoba sih, ada yang pernah nyoba nggak sih kalau dietnya? Oh diet bener ya saya. Diet. Tepus ya. Tanpa minyak. Tepus aku juga diet loh sebelum nikah, bener itu turun banyak banget aku nurunin berat badan. Wah keren, Iya bisa cuman tanya-tanya pakai shirataki kalau aku makannya. Lumayan itu kalorinya dikit. Iya. Pengen gendut atuh. Sama ya nggak enak ya. Sok yang Aku lain. makan nasi 2 piring juga nggak gendut-gendut. Nah ya. Jangan kayak gitu teh. Aduh ini yang mudah gendut tersinggung ya. Kebahagiaan itu mah teh. Kebahagiaan Kiki. Dia nggak tahu perjuangan ini ya, pejuang diet kayak saya dan Awa yang bener. Berapa kali Wak kita ke Saragol bolak-balik, lari pagi, Ya sudah kalian juga nggak tahu perjuangan aku untuk menaikkan berat badan, beli baju kegedean lagi ya Allah. Udah. Tapi Ikma, aku bukannya mau nakutin ya, cuman ini sharing aja, siapa tahu ada insight. Cuman bukan nakutin serius, karena teman aku ada satu orang dia yang susah banget gemuk. Dia udah ke dokter Prama yang hits banget itu sebelum dokter Prama terkenal ya, dulu gitu. Pas dia masih kuliah gitu, dia seangkatan aku lah. Nah, ternyata setelah makanannya yang diatur kayak gitu sama dokter, ternyata dia nggak juga nambah berat badan. Ternyata dia ada namanya leaky gut gitu, usus yang bocor gitu ya. Aku bukan nakutin Ikma ya, cuman kalau kata aku sih, kalau misalnya kasusnya kayak gitu, mungkin lebih baik ditanya ke dokter ini ada masalah apa. Karena kalau masalahnya teman aku ini, dia dimasukin makanan apapun, dia nggak, berat badannya nggak nambah, kayak gitu. Dan nggak jadi, nggak gemuk, nggak jadi lemak kayak gitu lah, jadi nggak jadi daging kayak gitu. Dan akhirnya sekarang dia belajar lagi, jadi dia tuh, jadi gini, keadaan ususnya itu lemah, dan dia itu harus mengenalkan kembali makanan-makanan ke tubuh dia kayak bayi lagi. Jadi dia tuh makanannya dari cair lagi, terus terus MPASI, dia sekarang lagi di tahap MPASI gitu. Dia seusia aku gitu. Jadi karena dia baru tahu dia ternyata selama ini masalahnya adalah leaky gut itu kayak gitu. Aku bukan nakut-nakutin Nikmah, cuman alangkah lebih baiknya kalau konsultasi sama dokter. Ini aku juga baru tahu. Mata aku sudah bisa. Aku tuh baru tahu juga kalau dia tuh ada penyakit itu gitu. Makanya aku heran ya, dia keren banget jaga makannya gitu. Aku sih aku jaga makan, tapi kadang-kadang kalau pengen jajan tuh ya gimana ya, nggak terkontrol ya kadang-kadang. Tapi kalau dia tuh nggak, lurus banget gitu. Nah aku tuh nanya kan, ternyata dia emang ada sakit kayak gitu. Jadi saran aku sih nggak apa-apa Ikma kalau misalnya mau konsultasi aja ke dokter daripada misalnya penanganannya kita kan nggak tahu ya, kayak cuman dengan makan banyak aja ternyata itu bukan solusi yang tepat kayak gitu.
Aku baru tahu juga sih tentang ini. Tapi aku harus konsul Mm-mm. sekeluarga sama Mang Bay juga. Coba sendiri dulu aja. Apa gitu, atau enggak Kang Ferry dulu aja. Kayak gitu. Nanti aku coba jadwalkan deh. Enggak. Sok lanjut Teh Sebenarnya Erna. emang Teh Gina, Ikma Teh Gina makan dari tadi banyak udah gitu. Gina dari tadi udah ngaco, maaf. Iya, maaf. Pertanyaan daftar. Gimana? Full. Balik lagi ke pertanyaan itu, banyak banget yang antri tuh Teh Gin. Oke. Oh, wow, Teh wow. Gina. Aku duluan. Terima kasih atas kesempatannya setelah berantri lama. Sorry. Bentar dulu, Teh Gina itu sama Teh Ikma suaranya hampir sama. Aku tuh suka bingung lagi ngedengerin Teh Gina atau Teh Ikma kalau lagi diskusi kayak gini. Ikma lebih cempreng, Gina lebih agak alto suaranya. Jadi gimana? Boleh, Jadi gini ya. Aku dulu aja jadi ini. Iya, maaf sudah menunggu lama. Aku teh baru belajar masak teh ya pas udah nikah gitu ya. Jadi bener-bener basic banget untuk masak. Ya dimulainya teh belajarnya ketika udah nikah dan ketika udah pisah dari mama gitu ya. Sebelumnya mah kan sebulan 2 bulan mah ada lah ya bareng sama mama. Jadi selalu mama yang masak, tinggal mam, enak lah ya. Pas pisah, jeng lapar harus bikin nasi dan segalanya. Sampai-sampai pernah beli filet ayam. Terus dicuci tuh, masukin ke kulkas. Terus tiba-tiba pas diambil lagi, loh kok ayamnya berubah jadi hijau ya kayak hulek gitu. Kenapa ya ini? Kenapa ini ayam jadi berubah jadi hijau? Ternyata setelah dengar dari penjelasan Teh Erna, mungkin ketika mencucinya itu nggak kering mungkin ya, jadi langsung masih ada basah-basahnya, langsung dimasukin ke freezer gitu. Harusnya kan mungkin dikeringkan dulu biar nggak ada bakteri mungkin ya. Jadi ketika di freezer itu ya udah dalam kondisi yang bagus dan udah bersih. Itu mungkin ya. Terus lanjut. Lagi bentar, aku belum pernah lihat ayam warna hijau. Bener, itu kayak hulk gitu. Semua si filetnya itu kan warnanya tuh harusnya mau pink gitu kan. Ketika pas dibuka dari freezer, jadi hijau semua warnanya tuh, sampai nelfon mama, ini Neng beli ayam tapi kenapa ya jadi hijau kayak hulk. Kata mama teh itu udah nggak bagus, udah jelek, kata mama dibuang aja. Jadi kan lebar gitu ya. Ya mungkin ya itu karena kurangnya pengetahuan dalam preparation barang makanan ya. Nah terus sekarang mah udah mulai belajar lah ya. Walaupun masih kadang kayak bawang merah harusnya kan dijemur dulu. Mama teh udah ngasih tahu jemur dulu biar awet lama katanya. Tapi ya gitulah ya. Ketika udah mau siap-siap, bayi nangis, lupa lah, busuk lah gitu. Jadi kayaknya harus extra time ya, malam-malam mungkinnya disiapin ketika udah belanja. Terus persoalannya juga ada suka out of budget gini. Ketika belanja teh aku tuh kadang sering banget ke tukang sayur, kadang sehari sekali, kadang 2 hari sekali, sampai kok cepet banget ya 100.000 habisnya, kadang bisa dalam 1 hari gitu. Padahal beli makanannya juga nggak wah-wah banget gitu ya, itu ya sebenarnya Bang. Cuman nggak tahu masaknya gimana gitu, akhirnya suka kadang kebuang sebagian karena busuk teh. Terus yang kemakannya nggak terlalu banyak, itu suka out of budget. Kemudian mau tanya lagi, intinya mau nanya, tadi kan ada bumbu dasar. Nah, terus kalau misalnya aku mau praktek masak dari Google gitu, suka ada bumbu-bumbu ekstra kayak minyak wijen yang kayak gitu, terus ada jinten. Nah, kadang ternyata itu kan yang ngebedain masakan kita dengan masakan yang dijual di yang lain, yang makanya kenapa rasanya enak gitu. Beda dari kayak masakan rumahan. Siapa tahu Teh Erna tahu bumbu-bumbu apa aja sih yang selain dari bawang merah, bawang putih, kemiri, ketumbar kayak gitu ya. Bumbu-bumbu apa lagi yang bisa bikin makanan enak dan rasanya beda dari yang masakan rumahan. Katanya itu. Waduh. Bumbu cinta. Bumbu cinta, bener kata Teh Ikma. Teh Ikma bukan sih yang barusan ngomong? Apa Teh Gina? Oh, aku ini dulu ya. Di buku ini nih, di buku Ratu Pawon ini ada lucu juga sih, ada tips biar belanjanya nggak boros. Katanya ini teh bawa suami katanya kalau
berbelanja. Kalau aku mah secara pengalaman pribadi juga ya, emang bener sih ngajak suami itu menghemat banget belanja. Soalnya suka pengen pulang kan ya kalau suami ya kalau udah di supermarket gitu. Sedangkan kalau cewek kan pengen banget keliling-keliling dulu gitu. Terus jangan tergiur diskon emang bener sih ya. Terus ada juga tunda keinginan katanya biar belanjanya anti boros. Terus kalau bumbu-bumbu gitu sebenarnya apa ya yang bisa ngebedain? Kalau ya pasti dari rempah-rempahnya sih ya teh yang ngebedain bumbu-bumbu tuh. Cuman kalau misalkan Teh Gina mau masakan enak, aku punya buku rekomendasi yang bagus. Karena menurut aku semua masakan Cici itu tuh enak gitu. Dan biasanya aku juga lebih berkiblat ke sana kalau masak. Namanya tuh Sanders Kitchen. Ada yang udah pernah denger Sanders Kitchen? Itu bagus banget bukunya buat yang baru belajar masak. Wah itu udah paling perfect. Terus nanti mungkin bukunya bisa di ini apa judulnya? Fotonya kalau bisa. Boleh. Nanti pas kita ke toko buku langsung cari gitu. Jadi di situ tuh di bukunya juga ada ini sih resep bumbu-bumbunya, bumbu-bumbu dasar kayak gitu teh udah ada resepnya. Buat bumbu balado kayak gimana, buat bumbu putih yang kayak gitu tuh udah ada resepnya dan biasanya udah enak-enak, udah perfect menurut aku ya. Kalau buat belajar masak ya. Oh iya teh, nanti siap mencari di Gramet bukunya. Halo? Oke. Lanjut. Hikmah. Itu Teh Nisa nanya. Oh, Tenisa. Tenisa mana? Mic Teh Nisa di sana. Tiba-tiba kamu Hah? kenapa ya Tenisa. Ke pental ya? Udah di teh tadi. Oh, di udah di... Tadi soalnya ngantri. Oh. iya Oh, bener. ini katanya Teh, kalau brokoli udah kuning masih layak makan nggak? Sama tahu Nisa juga suka direndam air, tapi kalau udah mau seminggu pas digoreng rasanya udah nggak enak. Kalau direndam air asin masih enak Teh, terus nggak asin. Gimana? Brokoli ya gitu. Kalau aku biasanya kalau sayuran udah berubah warnanya, udah enggak dimakan lagi sih teh. Kayak misalkan sawi gitu kan ya, sawi juga biasanya beberapa hari itu udah warna kuning gitu. Jadi mendingan enggak dikonsumsi deh gitu. Dicobain aja teh food prep-nya kayak tadi. Biasanya itu tuh emang lebih lama sih. Biar dia nggak berubah sampai kuningnya tuh. Terus kalau misalkan tahu, emang benar tahu itu kalau udah seminggu tuh rasanya emang udah kayak udah kurang enak ya. Tapi kalau bisa mah air rendamannya juga emang harus di ini sih teh harus di ganti tiap 2 sampai 3 hari sekali. Biar air rendaman itu ngaruh banget kan kalau udah ngerendam lebih lama biasanya lebih keruh gitu ya airnya. Jadi mending diganti aja. Terus kalau direndam air asin masih enak terus gak asin. Sebenarnya itu mah gimana selera sih ya teh. Cuman air sama garam tuh biasanya ngawetin, lebih ngawetin. Terus selain itu juga kalau aku mah gak suka tahu yang tawar, jadi suka dikasih garam tuh salah satunya itu gitu ngasih rasa. Dan Tapi juga asal jangan banyak teh, ya, dikit aja bener. gitu.
sekedar buat Heeh. ngeliat gitu. Ya kayak gitu teknis. Oh iya siap teh. Udah gitu dulu aja. Bingung mau nanya lagi. Banyak sebenarnya tapi jadi malah bingung. Pengen nyobain ini juga, banyak yang baru tahu ini dari Teh Erna. Mudah-mudahan Mudah-mudahan bermanfaat. Teh Erna mau tanya lagi. Oh boleh teh. Kalau misalnya mau bikin bumbu basah, itu takaran bawang merah, bawang putih, kemirinya itu gimana? Terus itu teh kita bikinnya untuk sebulanan kah atau gimana gitu? Kalau resep ada, aku punya resep nanti diiniin aja ya teh. Menyusul. Nanti dilampirkan ya. Siap-siap. Kalau bikin enggak sih, sebenarnya enggak suka enggak banyak-banyak karena sekarang mah keluarga teh baru berdua gitu. Jadi kadang-kadang mah enggak terlalu banyak masakannya. Yo berdua mah ya udahlah yang ada aja gitu. Jadi belum nyobain tuh kalau bikin bumbu yang sampai buat stok sebulanan kayak gitu. Mungkin ada yang udah pernah nyoba. Kadang ada ya yang di pasar yang udah di blender gini. Terus kita tinggal bilang, bumbu rendang, dia teh udah plastikin. Itu sebaiknya mending kita bikin sendiri mungkin ya. Iya, Soalnya kita kan nggak tahu dia udah berapa lama bumbu itu digiling. terus kadang kan ada gosip-gosip juga teh, ya terus bumbu kan yang bumbu yang diinvestasi kayak gitu teh. yang bisa sate. Gimana teh? Apa maaf teh, nggak sok lanjut. Iya, kadang suka ada gosip gitu kan ya kalau bumbu-bumbu yang di pasar gitu teh katanya cengeknya yang udah busuk, udah apa gitu. Jadi kadang mendingan bikin sendiri aja gitu. Biar tahu juga kan. Oke, menarik banget ya. Ini saking banyaknya tips-tips yang pengen dicobain sampai bingung. Tadi udah kepikiran pengen nanya apa, terus sekarang jadi blank gitu ya, ibu-ibu teh. Mangga kalau misalnya ada yang masih mau ditanyain lagi, mumpung masih ada waktu. Teh Dinda tuh nggak join ya? Teh Dinda ada. Teh Dinda kok nggak ada suaranya. Tepus, Tedin. Tepus nih tadi mau nanya apa? Irma tuh di sebelahnya nggak mau nanya. Irma Udah izin pulang katanya. izin, oke. Diizinkan, baru diizinkan udah pulang tapi ya. Masih ada. Oh masih ada, oke. Jamannya Ikma. Oke, mangga ada lagi yang mau nanya, silahkan. Ikma, Teh Dinda, Teh Gina, kalau masih ada pertanyaan atau Teknisa mungkin, atau Awa. Ewa. Kalau aku mah malu banget ya, dengerin materi ini, padahal food prep aku paling bikin overnight oats buat 3 hari, per 3 hari aku bikin kayak gitu. Pagi-pagi cuma motong buah sama makan yogurt, udah kayak gitu doang. Ya ampun, jadi ini, wow, ternyata ini ya, kompleks dan ya teh ini nggak ada bandingannya gitu, maksud aku teh. Aku cuman, masukin oats, masukin susu, udah diaduk-aduk, masukin kulkas. Astagfirullah, banyak banget sih ini yang bisa dipraktekin gitu ya. Oke, yang lainnya. Teh, mau satu lagi. Boleh. Boleh. Bukan pertanyaan sih. Apa ya? Kayak minta pembenaran, apa benar nggak sih? Kan kalau orang kayak magening kulkasnya teh ada 2, ada khusus sayuran sama ada makanan gitu. Jadi emang bener ya kayaknya teh. Kayak tadi kan kayak daging, ikan yang kayak gitu kan banyak disimpan di freezer ya. Kalau misalkan kita beli es krim gitu ya, terus nyimpen di freezer, ini sama suka jadi takut terkontaminasi gitu ya geningan. Bener teh, emang. Ya, harus ada 2 kulkas gitu kalau punya uang. Aku juga sama teh, kulkas masih pakai yang ini loh, yang satu pintu, yang freezernya tuh yang kecil. Wah, udah sakit kepala tuh bener kalau ada bahan baru yang mana yang harus dimakan dulu. Kalau penuh ada bunga esnya numpuk ya. Bener teh. Itu aduh gak bisa nyimpen banyak banget, cuman bisa makan. Cuman bisa nyimpen 9 toples paling gitu. Udah pusing. Makanya sebagian kadang disimpan di mama gitu, dibawa kecilin dulu karena freezernya lebih gede.
Kalau udah punya rezeki, wah enak kayaknya kalau punya kulkas yang pintunya gede banget. Kalau bisa mau beli freezer buat es krim gitu tuh. Iya Buat food bener. prep. Freezer buat es krim khusus buat itu ya. Mm-mm. Oh, food prep. Tapi Teh Nisa bisa kok diakalin. Jadi setiap daging itu kan misalnya udah di jip kayak tadi nih, kayak yang Teh Erna bilang. Itu bisa dimasukin ke kontainer, terus nah buat es krim juga dimasukin juga ke kontainer, jadi lebih aman gitu. Oh iya benar-benar. Ya. Terus Namun tapi gunanya juga dikasih lemon yang kayak gitu tuh kan tuh buat biar gak bau amis juga gitu. Jadi bakal berguna banget kalau udah iya dimasuk dikasih lemon. apa sih kan kalau katanya kelihat di chef mah cenah gitu ya. Kalau apa sih daging sapi kayak gitu teh kalau pas dimasak nggak pengen alot katanya nggak dicuci ya cuman dilap-lap doang kayak gitu. Nah tadi kan di teteh ada kayak daging itu harus dicuci dulu gitu. Apa nanti kalau apa ada solusi ketika dimasak biar nggak alot gitu teh gimana gitu. Bisa juga sebenarnya kalau nyimpen kayak misalnya daging sapi nggak dicuci dulu teh emang nggak tenang sih pengennya teh dicuci dan takut kotor teh gitu. Terus walaupun udah dicuci teh jangan disimpan di freezer, tetap aja kalau misalkan udah mau ke seminggu teh kalau mau dimasak teh asal nggak aman, asal was-was apa ini teh masih layak, takut ada bakteri gimana gitu. Iya sih, Kalau aku juga aku mah was-wasnya kotor ya, bener. Kalau Tepus gimana Tepus? kalau aku masih kalau daging-dagingan ya lebih prepare si daging tuh dibersihinnya sama tisu terus di portioning kayak tadi. Jadi nggak dicuci, langsung aja masukin ke zip, langsung masuk ke Tupperware. Jadi pas mau mau dipakai tinggal diturunin, tapi ya banyak wadah sih. Diturunin ke bawah pakai wadah yang terpisah, cuman ngambil satu porsi, pindahin ke bawah ke wadah yang terpisah, udah cair tinggal cuci langsung dimasak, nggak akan alot juga itu. Oh gitu. Gimana teh tadi teh nyimpennya langsung semua disatuin gitu. Kalau Pusma di portioning teh, jadi per porsi. Oh iya. Oh jadi nggak dicuci, cuman dilap-lap doang gitu. Pakai tisu. Dimasak baru dicuci gitu. Kalau mau masak aja ya, dicucinya. Gitu. Soalnya apalagi punya baby ya harus nyimpen daging gitu biar awet gitu. Iya benar. Mungkin selain pakai zip atau kertas plastik gitu ada solusi lain nggak ya? Iya benar biar less waste ya teh. Soalnya sekarang misi lagi jalan ke less waste. Bisa pakai kontainer tapi yang perkecil-kecil gitu, bening kontainer yang kecil-kecil per porsi. Tapi Berarti beli banyak. resikonya numpuk banget ya Allah. Iya, tapi lebih awet sih. Kemarin juga baru ini kompos. Udah lumayan itu, sekarang harus ada PR lagi kontainer berarti ya. Mantap. Iya. Tadi juga Nisa lihat pas yang itu yang di proporsi gitu bagus sih, tapi iya sih itu nambah sampah ya. Nisa juga mikir apa sih solusinya gimana ya kita. Ternyata banyak banget ya PR kita. Semangat para ibu-ibu. Udah ada solusi satu, nambah lagi PR ya ke sampahnya. Sekarang mah berarti Iqmah mah kalau konkretnya dari hasil sharing ini mau nyobain ini aplikasiin bumbu dasar deh. Iya bener teh, itu bisa bikin Soalnya masak lebih kemarin cepat. tuh emang pernah coba, cuman gagal teh ada karena nggak ditumis mungkin ya. Jadi gampang basi. Oh berarti tukang nasgor juga enaknya gitu ya. Bumbunya ditumis baru nanti Kadang kan tukang nasgor tuh dibacem dulu teh bumbunya, disimpan dulu sehari gitu. Itu makanya enak. Lain tenis. Suka pengen bikin nasgor yang kayak di jalanan gitu, tapi kok rasanya beda wae gitu. Tapi kalau misalkan bumbu nasgor jalan, abang-abang jalan gitu ya teh, menurut aku mah bawang merah, bawang putih, kemiri deh, itu mah udah kuncinya banget.
Oh, Suka, tapi suka ini mirip. wangi terus rasanya teh beda gitu. Dikit. Pakai Terus biasanya kecapnya juga kan mahal. Beda. Kadang ada yang pakai kecap Inggris kalau di tukang nasgor deket kosan mah enak. kalau jawaban suami mah cenahnya atuh dana menage tukang dagang tukang cenah pasti enak kalau kita makan bukan tukang. Udah pengalaman ya bertahun-tahun. Terus kan nasi goreng tuh teh katanya si suhu wajan juga kan nentuin rasanya. Kalau kita mah kan di wajan ya biasa aja gitu, nggak panas-panas banget kan. Kalau tukang nasgor mah ya wajannya teh apinya teh gede pisan Iya, gitu. Itu juga nentuin rasa katanya. bener-bener tekniknya semuanya ya. Jadi udah ada tekniknya masing-masing. Dulu teh pernah di apa ya chef apa gitu pernah bilang cina yang jadi ini juga salah satu kunci cina kenapa nasgor di jalanan tuh enak cina. Jadi si kecapnya itu cina nggak dikenasiin tapi dituang ke katelnya. Pernah nyobain tapi enggak rete. Malah Enggak, tutungnya oh, bener. Malah nempel nih. Iya lain. Teh Erna, ya. apa arti plating buat teteh? Kalau aku sendiri, soalnya ya kalau masak udah we langsung masukin gitu ya ke mangkok, ke piring tanpa melihat estetikanya gitu. Kadang kurusu teh mah gitu. Tapi enggak bener teh, bener gimana waktu juga ya kalau lagi pengen makan cepet-cepet, wah boro-boro mikirin plating. Cuman ya biar lebih menarik aja sih kadang suka dirapihin dulu gitu. Kepentingan foto teh itu plating sangat perlu. bener kepentingan foto, kepentingan Karena kan ya kalau mindahin dari wajan ke piring itu suka ada ngecret-ngecret di pinggirnya teh ada titik-titik bumbunya. Iya. Kan yang lain mah dilihat di MasterChef mah dilap dulu pakai tisu sampai ke bersih gitu. Aku mah kadang ini cepet-cepet makan sebelum terlambat. Pokoknya nggak ada indah-indahnya gitu ya, tapi ya kalau rasa mah ya yang nggak seburuk penampilannya gitu. Tiap masak geratnya jadi nanti teh kita memaksakan untuk ngeplating bagus. Ada PR-nya aku ini harus butuh praktek ini mah. Wah mantap lah Teh Ikma. Soalnya gini, kalau misalkan materi nggak dipaksa buat diterapin ya hanya sekedar materi dan wacana belaka. Benar. Iya, Ikmal keren, Masya Allah, pengen nugas main. Iya ya, orangnya teh rajin pisan. Aduh, Teh Ikma Emang harus bikin konkret gitu. insecure. Teh Ikma kan di buku ini tuh ada menata dapur ya. Pas baca bukunya teh, aduh langsung inget Teh Ikma, dapurnya bersih pisan. Ya Allah, dapur aku bersih. Astagfirullahaladzim, teteh. Ini Rapi anjing banget. gitu. Wah, Teh Ikma juara lah. Menata dapur teh impian teh kalau misalkan punya ini ya apa sih kitchen set gitu udah tertata rapi. Aduh, itu impian setiap ibu banget ya teh. Buka laci, garpu, sendok udah dipisah-pisah. Ya Allah, Masya Allah, itu banget banget lah. Bagus gitu kemarin. Aduh, ngiler banget asli. Selawatan teh. Gak apa-apa lah, pelan-pelan lah. Makanya harus dilihat kesungguhannya dulu nih. Karena Allah tuh nggak mungkin ngabulin permintaan kita sebelum kita memperlihatkan kesungguhan kita buat mencapai itu. Iya, benar teh. Punya dapur impian, berarti kita harus bener-bener nih manajemen dapurnya kan pas materi tadi, banyak banget PR-nya ternyata, harus Iya, bener-bener. Keren materinya. Mantap. Pas praktek kata Iqma kayak ini mah. Soalnya tuh Gimana prakteknya nanti difotoin aja gitu di grup laporan. pengen PR Iqma sih. Kalau misalkan yang lain terserah. Boleh atau teh sok.
senang pisan Buat Teh guru Ikma. muridnya lagi tugasnya. Iya Eh tuh, bener-bener. biar Lu mah terlalu semangat. rajin. Enggak. Misalkan satu, nyobain bikin bumbu dapur. Cobain we satu bumbu, misalkan bumbu putih apa Itu ya yang belum pernah dicobain, bolehlah itu. gitu yang belum pernah dicobain. Atau misalkan apa, nyimpen tahu yang asalnya salah kan. Misalkan sekarang difotoin nih hari pertama beli sampai pas mau masak gimana kondisinya. Itu ya hal kecil, Bener-bener. nggak usah semua dipraktekin, bakal mudeng. Kita juga satu aja. Iya. Gimana guys? Mau nggak? Aku mah setuju yang bumbu dapur dulu. Mudah dulu. Ikut juga mau coba bumbu dapur sih teh. Boleh. Apa Wah, ya? keren lah. Usulan Mang Pei, prakteknya bikin tumpeng. Bikin tumpeng. Itu mah bukan praktek, itu mah ujian akhir, punten. Ujian cunin itu mah. Wis, ini si Wibu. Kuning. Oke deh. Jadi PR-nya milih masing-masing sendiri aja kali ya dari apa yang kita perluin, apa sih yang kita prioritasin dari tadi saran-saran Teh Erna, mungkin apa sih yang bisa kita lakukan sekarang dan apa yang kita butuhin untuk kita praktekin sekarang. Mungkin lebih kayak gitu aja kali ya, karena kan kebutuhannya beda-beda juga. Beda-beda. Gimana? Mm-mm. Tergantung ibu-ibu mau yang mana. Terutama saya nih, saya bingung nih apa ya. Bantuin mama buat Bisa ration jadi Teh, bisa Teh Balkis bikin meal plan aja. Sarapan gitu. Makanannya sih karena siang bantu sereal. meal plan full tuh smoothie, granola dan susu yang begitu. Udah paling gampang. Teh Balkis masih makan. Aku tuh makan cuman siang doang, makan yang gitu-gitu. Apa itu? Siapa itu? Bang Risman itu mah ada suaranya. Oh, Rizwan ya. Winti. Enggak, Teh Balkis emang itu dalam rangka diet atau emang makanannya kayak gitu setiap hari? Emang udah enakan. Tadinya diet ya bareng awak. Terus tadinya aku tuh kan shock, berat badan sangat-sangat berlebihan gitu. Terus coba makan sehat, untuk tujuan awalnya emang untuk menurunin berat badan kesini-sini ya. Jadi enakan gitu, ringan badan kalau misalnya makan sayur dan buah. Jadi aku benar-benar kalau nggak pengen nasi, aku nggak makan nasi gitu Teh. Bukannya karena sok-sok diet yang no carbs yang gitu, nggak kayak gitu. Aku makan pisang, kentang dan yang kayak gitu. Tapi nasi tuh bikin ngantuk sih gitu. Aku kalau makan nasi sekarang ya, nasi padang nih, setengah jam kemudian aku ngantuk. Dan bisa parah banget ngantuknya. Jadi kayak gitu efeknya. Jadi aku nggak bisa ngapa-ngapain kalau ngantuk gitu. Emang diet tuh jangan dipaksain. Karena sekarang udah enak. Teh Balkis intinya masih suka makan gorengan, nasi, atau udah enggak gitu gimana? Aku nggak anti banget sih, karena kalau anti itu ntar kitanya stres. Pokoknya mah ya kalau ada dan kalau kita pengen ya makan aja terus, tapi jangan merasa bersalah setelah makan itu ya. Udah, kita kan udah tahu nih apa yang bisa kita perbaiki setelah makan itu, jadi ya move on lah setelah makan itu. Tapi kalau pengen makan yang manis atau apa gitu, ya udah aku mah makan aja gitu, jadi lebih nggak stres gitu lah. Kalau awal-awal diet aku stres sih, soalnya nggak mau ini, nggak mau itu, nggak mau ini, nggak mau itu gitu. Waktu Karena itu belum kan paham bener-bener ilmunya strict ya. banget. Kan sama awal tuh nyari-nyari awal kita tuh ini itu gitu ya. Terus sekarang udah ya udah, kalau ada gorengan atau ada manis-manis yang apa-apa makan aja gitu. Sekarang lebih santai sih. Kalau boleh tahu Teh Balkis sekarang BB-nya berapa? Sekarang berapa? Waduh. Gitu. Berapa gitu. Sekarang ini gimana ya, masa ngegendutan pisan. Gitu lah. Ayo bisa. Aku Bisa hari teknis. Iqma BB 46 tuh kecil banget Ya ya. Pak, aku Iqma 46. Iqma tingginya berapa? Cukup lah Teh segitu. Sebenarnya Itu kan Iqma bukan mah dari ya. tinggi dan berat badan juga ya. Yang penting tuh apa ya? Mama normal kok, pas di itu gini dikasih BB-nya sama tingginya pas dihitung mah normal, bagus. Udah lama nggak ketemu Balkis, jadi nggak lihat Teh Balkis. Kalau Teh Pus kemarin kaget banget, Masya Allah bisaan Teh Pus sampai bisa langsing. Belum, Teh. Tumpeng ini mah. Nah ini baru ujian nih, bikin tumpeng.
Show Masih pas lihat di foto nah jadi melebar kieu ya Allah. Sekarang mah bener kayak ibu-ibu yang lain kok di foto teh jangan kelihatan gendut ya. masih banyak PR kok teknis aku juga. Oh, dan ini makan sehat itu jadi lebih gampang ketika aku belajar tadabbur. Serius. Karena ternyata makanan semuanya tuh Allah tuh udah nyebutin yang kayak contoh ya, misalnya tuh Allah tuh lebih banyak nyebutin tumbuh-tumbuhan daripada daging. Dan tumbuh-tumbuhan tuh biasanya lebih apa ya? Lebih dulu disebut daripada daging, kayak di surat An-Abasa. Wa inaba wa qotba wa zaituna wa nakhla wa hada'iqa gulba, itu kan tumbuh-tumbuhan dan kacang-kacangan. Baru di bawahnya mata alakum wali amikum dan hewan-hewan ternak kamu gitu. Jadi Allah tuh udah ngasih clue kan, yang Allah sebutin tuh tumbuh-tumbuhan, kacang-kacangan ya kayak sayur buah, terus kacang-kacangan, baru binatang kayak gitu. Dan dari struktur gigi, ini baca di Instagram Dr. Zadul Akbar. Ikma pasti udah tamat lah, ini punya buku JSR kan Ikma ya. Tengah belum kayak tengah gue baru diterima. Yang ini loh, struktur gigi itu kan kita geraham lebih sedikit daripada gigi yang seri gitu kan. Taring juga kan kita cuma 2, jadi untuk mengoyak daging kayak gitu tuh lebih sedikit daripada untuk istilahnya buat kayak makan daun-daunan yang kayak gitulah. Jadi dari struktur gigi aja kita tuh harusnya ngeh gitu kalau kita tuh harusnya lebih banyak makan buah dan sayur daripada makan daging-daging kayak gitu. Masya Allah ya, tembak. Ya udah kayak gitu doang ya, gitu doang. Ini belajar juga ini aku dapatnya dari guru bahasa Arab aku. Jadi aku tuh suka banget belajar bahasa Arab karena banyak banget yang bisa aku dapatkan gitu. Ya Allah, gitu. Yang mau ikut belajar bahasa Arab, mangga, lagi buka pendaftaran. Iqma katanya mau ikut. Yang mau jadi teman sekelasnya Iqma, mangga, hayu. Masya Allah, Iqma rajin banget. Oke deh, sekarang udah jam 17.17. Masih ada yang mau didiskusikan, diobrolkan, ditanyakan? Silahkan. Minggu depan pemateri Teh Gina. Teh Gina, mantap. Jangan lupa kirim foto dan judul materi ke Teh Ikma ya. Biar jadi poster kece. Nanti materi Ikma masukin ke Google Drive aja ya, biar bisa diakses ulang. Kalau video rekaman udah setiap minggu dimasukin ke YouTube ya. Oke. Terima kasih loh Ikma, rajin sekali dah. Panutan. Rajin banget ya Allah. Allah buat kita semua. Asli, Sabtu Minggu ini kemarin rebahan doang, nggak rajin, bener asli guys. Ikma nonton Netflix seharian, ya Allah. Teh Ikma mah rebahannya bohong. Rebahan terus ntar ada posting gitu ya. Rebahannya sambil nulis ya Teh. Itu di komputer tuh, ditinggal rekaman doang, terus Ikma rebahan. Nanti kalau lihat ngetik dikit, udah gitu doang. Oh berarti masih ada nulis-nulisnya tuh, nggak rebahan banget. Tapi itu Iqbal ngabisin dua seri loh di Netflix, ya Allah, Sabtu Minggu doang sampai tidur malam. Aduh, itu banget. Apa aja tuh? Itu Bridgerton sama Attack on Titan. Eta season 4 yang terakhir. Ya, yang season final kan nggak ngerti kan, udah lama banget nonton. Jadi balik lagi ke season 4. Ya udah lewat lah. Udahlah. Haikyuu juga ada yang bawa, udah ini si Awa ntar masuk Haikyuu. Oke, ini Teh udahan aja kita tutup atau Teh Din belum open mic. Siapa? Teh Dinda. Teh Dinda, iya nih Teh Dinda mungkin sedang sibuk ya Teh Dinda. Kayaknya lagi sibuk deh, nggak apa-apa. Nanti kita tanya di chat aja ya kabarnya. Oke, alhamdulillah sesi kali ini berjalan dengan sangat lancar, menarik sekali, dan jadi kita mikir ya, aduh harus ngerjain apa dulu ya nih gitu. Oke, nanti jangan lupa ya kalau misalnya udah dipraktekin, difoto dan dimasukin ke grup, bukan buat sombong-sombongan, tapi kita buat saling nyemangatin ya. Ini aku udah bikin lo buat masa depan yang lebih baik ya nggak sih, kayak kita bisa ngatur pengeluaran lebih baik, kita bisa terencana. Itu kan sesuatu yang sangat menyenangkan ya kalau semua terencana tuh.
kayak gitu. Oke, insya Allah kita ketemu lagi pekan depan, pematerinya Teh Gina. Tunggu aja nanti di grup, insya Allah ada posternya. Oke, Ikmah? Insya Allah. Kayak gitu aja hari ini. Terima kasih tata-tata semuanya sudah meluangkan waktu. Maaf apabila ada salah kata. Sampai sini dulu pertemuan kita. Aku qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun teteh-teteh semua, jazakumullah khair, barakallah. Izin lab ya. Mangga. Ditutup ya.